Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun kita lihat di lapangan, banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan sholat namun tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya rajin, namun maksiatnya jalan terus. Sholatnya rajin, korupsinya jalan. Sholatnya rajin, tipu menipunya tidak berhenti. Sholatnya rajin, namun praktek-praktek riba tetap dilaksanakan. Ini ada apa sebetulnya? Padahal syarat rukun sholatnya sudah terpenuhi. Misalnya, sholat itu harus suci dari najis dan suci dari hadas. Bajunya suci dari najis, bajunya bersih dan suci, badannya bersih dan suci, tempat sholatnya bersih dan suci, sudah mandi besar, sudah wudhu, artinya sudah suci dari hadas. Syaratnya sudah terpenuhi, sudah masuk waktu sholat. Terus kemudian rukunnya juga sudah terpenuhi, tapi kenapa maksiatnya tidak berhenti? Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu perspektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa ketika kita melaksanakan sholat dengan hanya memperhatikan syarat dan rukunnya saja tidak cukup, bahwa kemudian syarat dan rukun ini penting bagi sholat, iya, karena kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka sholatnya batal atau tidak sah. Namun ada yang penting juga di samping syarat dan rukun, yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan, menyucikan jiwa dan raga kita sebelum melaksanakan sholat. Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima perintah sholat resmi dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail terhadap Nabi? Dibedah dadanya Nabi di dekat Ka'bah, di atas batu, diambil hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Terus kemudian dimasukkan kembali, ditutup seperti sedia kala sebelum menerima perintah sholat. Artinya apa? Nabi sebelum dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah betul-betul dipersiapkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail agar bersih hatinya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada proses tazkiyatun nafas di situ. Ini adalah ibroh bagi kita semua, bahwa sebelum kita sholat, kita berkomunikasi, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melakukan proses tazkiyatun nafas. Kita bersihkan jiwa raga kita. Bagaimana caranya? Kita lihat surat Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ada standar bagi jasad kita, bagi badan kita. Kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib sebelum kita memperhatikan syarat dan rukun sholat. Halal itu apa? Halal itu ada dua. Ada halal adzatnya, ada halal cara memperolehnya. Halal adzatnya barang yang kita konsumsi, barang yang kita pakai. Itu apakah halal adzatnya? Banyakan yang halal di dunia ini daripada yang haram. Maka yang harus kita cari dalilnya adalah yang diharamkan yang ada di Quran dan Sunnah. Karena sisanya berarti halal semuanya.
Misalnya kita lihat di Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Haram bagi kita mengkonsumsi bangkai, darah, terus kemudian wal khinzir, babi, dan hewan yang disembelih tidak atas nama Allah dan tujuannya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diharamkan oleh Al-Qur'an. Termasuk hewan-hewan yang menjijikkan dan hewan-hewan yang membahayakan bagi tubuh kita ketika kita konsumsi. Itu semua diharamkan. Terus pada ayat yang lain Allah juga mengharamkan khomer. Apa itu khomer? Semua jenis minuman dan makanan yang membuat akal sehat kita tidak berfungsi. Dalam sejarahnya khomer itu memang fermentasi alkohol dari perasan anggur dan perasan kurma. Setelah diperas, dibiarkan dalam suhu ruangan, 2 hari berikutnya dia sudah menjadi khomer. Tapi alangkah banyaknya sekarang modifikasi minuman yang kalau kita konsumsi kemudian membuat akal sehat kita tidak berfungsi. Itulah yang kita sebut dengan mabok, itulah yang kita sebut dengan fly dan lain sebagainya. Maka itu dihukumi khomer, termasuk narkotika dan zat aditif berikut varian dan turunannya. Semua itu bagian dari khomer. Apakah kita sudah memperhatikan itu semua dalam keseharian kita untuk tidak mengkonsumsi zat-zat bahan-bahan yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya misalkan anjing dalam Sunnah disebutkan termasuk perkawinan silang dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Misalkan babi dikawin silangkan dengan kambing maka anaknya haram. Dan seterusnya dan sebagainya. Ada lagi istilah dzi mihlabin dinabin. Hewan yang bertaring, hewan-hewan predator ini juga diharamkan dikonsumsi. Termasuk juga burung-burung yang bercakar atau berkuku tajam. Burung-burung predator ini juga diharamkan. Dan ada juga hewan yang memang disebutkan seperti ular, kalajengking, tokek, lebah, semut, burung hut-hut, burung surot. Ini semua haram dikonsumsi. Termasuk 2 yang terakhir adalah hewan yang bisa hidup di perairan dan bisa hidup juga di darat. Atau yang kita sebut dengan amfibi seperti kata. Itu juga diharamkan. Dan yang terakhir adalah jalalah. Yaitu hewan yang pada hakikatnya adalah suci. Namun dia karena mengkonsumsi barang yang najis maka dia juga najis. Dan yang paling terakhir adalah keledai jina. Ini juga diharamkan oleh sunnah. Maka sisanya adalah halal semuanya. Terus kemudian halal yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Bisa jadi kita mengkonsumsi ayam. Bisa jadi kita mengkonsumsi telur. Mengkonsumsi daging kambing dan sapi. Halal adzatnya. Tapi uang yang kita pakai untuk membelinya apakah halal? Kita mengkonsumsi ayam, halal dagingnya. Tapi uang yang kita pakai untuk memakannya atau untuk membelinya berasal dari uang suap menyuap, sogok menyogok, tipu menipu, hasil korupsi dan lain sebagainya. Maka hukumnya menjadi haram. Jadi halal itu adalah zatnya. Yang pertama, yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Dari mana uangnya yang kita pakai untuk membeli barang tersebut walaupun barangnya halal. Kalau cara mendapatkan uang haram, maka barang halal tersebut menjadi haram juga. Yang ketiga adalah thayyib. Thayyib ini apa? Thayyib ini ilustrasinya seperti ini. Kita misalnya memakan emping. Emping itu azatnya halal. Kita juga menggunakan uang dari penghasilan yang halal. Otomatis halal. Azatnya halal, cara memperolehnya juga halal. Namun karena kita punya penyakit asam urat yang tinggi, maka begitu makan emping sedikit saja, asam urat kita langsung kambuh sedemikian rupa. Maka makanan jenis kayak begini disebut dengan tidak thayyib, karena tidak kompatibel dengan kesehatan tubuh kita. Contoh yang berikutnya misalkan
daging segar, itu bagus kalau kita konsumsi. Namun bagi orang dengan penyakit tertentu seperti diabetes, kolesterol misalkan, darah tinggi, kan tidak bisa sembarangan. Kalau dia konsumsi, maka penyakitnya kambuh. Itu namanya tidak thayyib. Atau anak-anak kita, jajanan-jajanan di pasar-pasar misalkan, jajanan di mal-mal, di minimarket, di supermarket. Apakah sudah kita pastikan, walaupun hari ini jajanan itu halal, tapi apakah thayyib di masa yang akan datang ketika anak-anak kita sudah besar? Ketika makanan itu menggunakan MSG, menggunakan pewarna yang bukan buah, menggunakan pengawet dan lain sebagainya. Apa dampaknya di masa depan? Kalau itu sampai memicu penyakit tertentu di masa yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, maka makanan itu tidak thayyib namanya, tidak kompatibel dengan tubuh kita. Makanan yang merusak kesehatan tubuh kita, bukan membuat tubuh kita menjadi sehat. Itu makna dari thayyib. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah untuk menyucikan tubuh kita, menjaga tubuh kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an surat Thaha 81, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi." Makanlah dari apa yang aku rezekikan kepadamu dan jangan berlebih-lebihan. Kita sudah mengkonsumsi yang halal. Cara memperolehnya juga halal. Tubuh kita juga mengkonsumsinya sehat, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala tatghaw fihi, tidak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita bahwa konsumsi makanan minuman yang kita konsumsi tidak boleh lebih dari sepertiga dari porsi tubuh kita atau porsi perut kita. Sepertiga untuk makanan kata Nabi, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk bernafas. Jadi panduan fisik kita, jasad kita, badan kita, satu, konsumsilah yang halal. Halal adatnya, halal cara memperolehnya. Yang kedua, yang thayyib, makanan yang kompatibel dengan kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga, jangan mengkonsumsi berlebih-lebihan, maksimal sepertiga. Inilah tazkiyatun nafs yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesucian fisik kita. Apakah sudah kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat? Apakah berhenti sampai di situ? Belum. Karena ada tazkiyatun nafs berikutnya, batin kita juga harus dibersihkan, bukan hanya jasad kita saja. Ada konsep tahalli, dan tajalli. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah membuang sifat-sifat tercela kita yang ada di batin kita? Kita tahalli, kita buang semua sifat-sifat jelek pada batin kita. Iri, dengki, susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita buang semua sifat-sifat itu, iri, dengki, sum'ah, ujub, sombong, takabur, semua kita buang. Itu namanya tahalli. Terus kemudian kita tahalli, kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Kita isi dengan kesabaran, kita isi dengan keikhlasan, kita isi dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tahalli kita laksanakan, tahalli kita laksanakan, maka insya Allah Allah akan bertajalli dalam batin kita. Allah akan menyinari batin kita dengan rahmatnya. Ini namanya tazkiyatun nafs, dimensi batin setelah dimensi lahir tadi. Setelah proses ini sudah selesai, marilah kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan proses-proses ini, maka sholat kita sesuai dengan Al-Ankabut 45 tadi. Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan berkah untuk kita semua. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.